Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sama-sama mana penjelasan tentang doa di dalam sujud dengan menggunakan bahasa kita. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung di unmute barangkali sambil kita menunggu juga guru kita yang lain. Ada Ustadz Yusuf Mansur belum masuk atau sudah masuk ini? Saya belum bisa kontrol. Baik, kita kasih pertanyaan dulu untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Barangkali ada yang kurang jelas tadi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halakum ya Syafiq? Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kabar Ustaz? Lama nggak jumpa antum, Masya Allah. Nahnu ba'id ankum, nahnu hina fi Jember. Baik, tadi terakhir saya dengar bahwa solusinya buat kita yang punya hajat, punya keinginan, berdoalah dengan bahasa Arab kalau mampu. Kalau yang tidak mampu, persilahkan. Saya pikir keluarga Daku ini terbilang mampu. Sehingga tidak ada kesempatan buat berdoa dengan bahasa Indonesia. Maka bukankah akan lebih selamat ya jika kita mengungkapkan doa dengan hati kita. Sebab tadi disampaikan pula bahwa doa itu asalnya dari dalam hati, diungkapkan dengan lisan kita. Jangan sebaliknya, diungkapkan dengan lisan sementara hatinya lalai. Maka mungkin di dalam sholat itu akan lebih selamat dengan ungkapan dengan hati kita. Saya rasa begitu. Mungkin lebih diperjelas lagi dengan Syafiq. Ya, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair atas masukannya. Jadi memang kalau dikatakan tadi keluarga Daku semuanya bisa bahasa Arab, selesai sudah. Kajian kita nggak usah dipakai di sini gitu. Jadi ketika orang bisa bahasa Arab selesai, maka dia wajib berbahasa Arab. Mungkin ini menjadi pendapat yang paling selamat. Namun kalau tadi Pak Kiai nyebutkan berdoa di dalam hati, memang seperti ini. Apa yang terbetik di hati kita itu Allah tahu. Tapi Allah nyuruh kita minta. Jadi ketika orang meminta dengan hatinya saja, lisannya tidak ikut, maka sejatinya dia belum disebut berdoa. Maka ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia minta, makanya Nabi SAW doa-doanya semua dilafalkan. Beliau memanggil Allah. Beliau mengatakan Robbi, Robbana. Jadi hati itu memang asalnya doa. Tapi memang ketika mau minta, ya minta sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, enggak, Allah kan udah tahu dengan isi hatiku. Tapi kau suruh minta. Allah tahu, engkau belum ngomong, Allah udah tahu gitu loh. Tapi sebagai bentuk hamba ketika minta, tunjukkan. Engkau memang minta sama Allah. Panggil nama Allah. Panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Jadi kalau dikatakan hanya yang terbetik di hati, mungkin enggak. Kita nggak masuk dalam pembahasan kita sebenarnya mungkin Pak Yai seperti itu. Karena hal-hal yang terbetik di hati kita, kadang-kala kita baca Al-Fatihah, hatinya ada di pasar. Jadi dia membaca surat Al-Fatihah, hatinya ada di tempat lain seperti itu. Jadi kalau kiranya dia ketika sujud itu, hatinya meminta,
tapi lisannya tidak meminta, berarti dia merenung sebenarnya pada waktu itu, bukan memohon. Tapi kalau meminta, memang Allah suruh, ud'uni, minta engkau, pinta. Panggil nama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat doa-doa para nabi, bagaimana Nabi Zakaria dipanggil Allah Azza wa Jalla. Cuma memang pembahasannya kan tadi berkaitan dengan bahasa. Apakah bahasa Arab boleh atau nggak boleh. Memang kalau dalam mazhab Syafi'i, dan memang itu yang banyak dipakai di Indonesia, mereka berpendapat qaulan wahidan nggak boleh. Terus solusinya, jadi kalau solusinya mungkin bukan berdoa dalam hati ketika sujud, tapi solusinya buat yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i ini, maka doanya di selain sholat. Selesai sudah. Cari waktu-waktu mustajab yang lainnya gitu loh. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya silakan Wi, yang lain kalau ada yang mau nanya Wi. Baik, alhamdulillah baru saja nih Kiai Kosasi sudah mempertanyakan sebetulnya banyak yang mesti ditanyakan, barangkali silakan untuk kawan-kawan yang lain yang mengikuti kuliah wisatahati.com ataupun kawan-kawan dari keluarga besar Darul Quran, silakan untuk Ustadz Jamil. Nah, ya Jamil. شيخنا دكتور ما شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك أستاذ جميل؟ عساك بخير. ما شاء الله. Ini yang ikut bukan hanya keluarga besar pesantren, tapi juga kawan-kawan kuliah online. Jadi yang punya latar belakang macam-macam lah. Mungkin tadi Kiai ngelihat ada beberapa teman-teman pesantren ya. Ini yang ikut lumayan banyak ini Ustaz. 539 sampai saat ini, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari istri. Dari nyonya. Dari nyonya. Kalau tadi seputar bahasa Arab atau ajami dengan bahasa non Arab, sekarang apakah boleh jahar ataukah dibaca dengan sir? Itu aja sih. Nah, maksudnya dilafalin atau enggak gitu. Ya ini mungkin kembali kepada apa yang disampaikan Kiai Kosasi tadi ya. Kalau bicara jahar sama sir ini, kalau yang dimaksud adalah dilafalkan dengan tidak dilafalkan, berarti kan pertanyaannya apakah dengan hati saja atau diucapin. Pembahasan semua tadi yang kita baca itu diucapin. Jadi yang kita bahas tadi itu, kalau bicara di hati selesai sudah. Nggak perlu orang, tadi Anda sampaikan ada orang baca Al-Fatihah, hatinya ke pasar nawar-nawar. Dia berpikir nanti barang itu anak tawar sekian ya. Kira-kira dikasih apa enggak gitu ya. Seperti itu. Itu tidak membatalkan sholat. Walaupun dia, mamanya ketika membaca Al-Fatihah itu, hatinya di pasar gitu. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang dibicarakan oleh mereka ini adalah ketika doa itu dilafalkan. Kalau sesuatu yang terbetik di hati itu bukan doa. Makanya dikatakan Allah itu memaafkan umatnya, kata Nabi SAW, amma haddathat bihi anfusuhum. Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Apa yang dibicarakan dalam hati mereka, malam yatakallamu au ya'malu. Selama mereka belum melafalkannya, selama mereka belum mengamalkannya. Jadi pembahasan kita ini adalah ketika doa itu dibaca, diucapkan dengan lisan. Jadi kalau apa yang terbetik di dalam hati, ya memang sejatinya kadang-kala terbetik di hati kita kebencian ini macam-macam. Selama kita nggak bicara, Allah maafkan hal itu. Maka maaf, Anda tadi sampaikan bahwasanya ketika orang diam, berarti dia tidak berdoa. Kalau dia makan, Allah akan tahu dengan isi hati Anda, Ustaz. Apa yang Anda inginkan Allah tahu, naam. Tapi engkau disuruh minta. Jadi pembahasan kita ketika dikatakan sampai batal sholatnya, itu karena dilafalkan. Kalau bicara dalam hati, nggak masuk dalam pembahasan kita sebenarnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lainnya atau mungkin Ustaz Yusuf Mansur langsung. Saya itu masih kangen sama Ustadz Syafiq ya.
Saya kangen makan di atas. Masya Allah. Nggak ada umroh sekarang ini Ustaz. Bener di Bukit Madinah itu, Masya Allah. Medina ya Allah, nampak Jabal Uhud ya Allah. Barak. Melihat lampunya Nabawi, Allah. Masya Allah. Kayaknya udah habis tuh tempat Ustaz. Udah gak ada. Jadi perumahan kayaknya udah. Masa sih? Aduh, jangan-jangan Agung Sedayo Ciputra masuk situ. Ayo teman-teman manfaatin kesempatan. Allah mustaqim. Mau yang Insya Allah marrah thaniya Ustazana. amin. Lazim tazur ma'had. Nahnu ba'id ankum huna. Wa kuruna Masya Allah. Baik, silakan untuk kawan-kawan yang lain, barangkali dari kawan-kawan yang biasa belajar di kuliahwisatahati.com, kami persilahkan. Jangan malu-malu, ini kesempatan yang sungguh luar biasa ya. Ada Ibu Siti Khadijah itu. Raise hand. Dari Salen Nurdin, Ustaz, di Karawang, boleh tanya. Mangga, Salam Nurdin, silakan. Ya, langsung. Terhormat Ustaz Syafiq dan Asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semua. Tadi disampaikan sekilas sumber bahwasannya tidak mesti harus waktu sholat, ada beberapa waktu mustajab gitu ya. Cuma ada sedikit fenomena yang diantaranya saya pernah hidup di Medan sekitar 13 tahun. Jadi ada hal yang unik yang saya perhatikan. Mungkin di beberapa daerah juga. Setelah maghrib di Medan itu di beberapa tempat tidak memberikan jeda untuk untuk berdoa setelah azan maghrib, tapi langsung diqomah. Tapi di beberapa tempat seperti di Jawa Barat itu langsung ada waktu untuk berdoa. Ya mungkin mereka masing-masing punya alasan. Cuma terkadang ada juga santri ataupun dari pihak lain yang bertanya, kira-kira kalau seandainya muncul kembali pertanyaan tersebut, bagaimana menyikapi, mana yang terbaik, apakah di waktu maghrib itu mungkin yang beralasankan bahwasanya saling maghrib di waktu puasa atau bagaimana, atau apakah lebih baik diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu, kira-kira mana yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Tapi jemaah, sebelum ana menjawab pertanyaan ini, kembali kepada pembahasan kita tentang berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Masalahnya seperti dari awal yang diungkapkan, memang ada khilaf di antara para ulama. Semua menguatkan pendapat yang mereka ikutin. Jadi kembali kepada kondisi kita. Kalau memang kita sudah mengkaji dan kita melihat ternyata pendapat yang lebih kuat adalah haram umpamanya, seperti pendapat Syafi'iyah, ya kita jangan. Tapi kita tetap perlu menghargai orang lain yang mungkin mereka lebih condong kepada pendapat Hambali umpamanya. Mereka mengikuti pendapat tersebut. Sehingga yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah itu tidak sampai rusak gara-gara masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada ruang untuk beda pendapat, maka selesai, kita nggak boleh khilaf. Tapi ada masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat, disinilah hati seorang muslim harus luas menerima saudaranya ketika mereka memilih pendapat yang lain, bukan karena asobiyah, bukan karena fanatik, tapi karena mereka ingin mengikuti kebenaran yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul SAW sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Tapi pertanyaan yang tadi berkaitan dengan fenomena yang ada di beberapa masjid, memang habis adzan langsung qomat. Habis adzan maghrib maksudnya, langsung qomat. Tapi di masjid lain mereka ada jeda waktu. Mana sebenarnya yang lebih utama? Kalau kita melihat prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Liman sya, bagi yang mau.
Hadis ini menunjukkan bahwa di masa Nabi SAW, Nabi mempersilahkan para sahabat untuk sholat sebelum maghrib. Yang namanya sebelum maghrib adalah sebelum pelaksanaan sholat maghrib, tapi setelah tenggelamnya matahari, setelah masuknya waktu maghrib. Sampai diriwayatkan di Masjid Nabawi itu sebelum maghrib, itu para sahabat banyak yang sholat. Mereka cari tiang-tiang, mereka cari sutroh, mereka pada sholat sebelum maghrib. Maka ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib itu berakhir dengan masuknya waktu isya. Insya Allah hal ini dimaklumi oleh semuanya. Artinya waktu maghrib itu kapan berakhir? Ketika masuk waktu isya. Sebelum masuk waktu isya, masih waktunya maghrib. Namun jangan sampai kemudian kita memberikan jedah yang panjang sehingga memasuki waktu isya. Kalau kita lihat di beberapa masjid di bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid-masjid yang sebelumnya nggak ngasih waktu, tapi kalau di bulan Ramadan mereka ngasih waktu. Karena untuk berbuka. Jadi apa alasannya ketika dia berpendapat waktunya nggak muasa sehingga dia langsung sholat, seharusnya di bulan Ramadan pun langsung dia sholat. Tapi ternyata di beberapa masjid mereka kasih waktu untuk berbuka. Dan waktu berbuka itu mungkin 4-5 menit di sebagian masjid ya. Ada yang mungkin 7 menit, ada yang 10 menit. Maka ana lihat untuk memberikan kesempatan melaksanakan beberapa sunnah yang memang bisa dikerjakan. Seperti sholat sebelum maghrib yang tidak masuk rawatib yang muakkadah yang bisa dikerjakan oleh orang. Maka lebih baik dikasih kesempatan mereka untuk ya mau tidak mau jamaah. Ketika dikumandangkan adzan di masjid itu orang keluar dari rumahnya. Orang dengar adzan itu ambil wudu. Karena dia dipanggil. Tapi kalau ternyata di masjid tidak memberikan jeda waktu untuk dia berjalan kaki menuju ke masjid. Gak semua orang rumahnya dekat. Sehingga kalau semua masjid itu langsung qomat, orang-orang yang dari rumahnya masbuk terus mereka. Karena panggilan itu panggilan untuk ke masjid. Ketika mereka ke masjid udah masuk rakaat kedua. Karena memang tidak ada jeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ana ketika kita memberikan waktu yang cukup ya, tapi tidak sampai terlambat karena memang waktu maghrib tidak seperti waktu sholat lainnya, insya Allah itu akan lebih baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ini pada kesempatan sekarang ini saya ingin mencoba untuk membaca pertanyaan dari yang sudah masuk ini. Dari Widi. Assalamualaikum Ustadz, saya dengan Widi. Pak Dwi, kita batasi sampai 20.45 ya. 20.45. Satu bisa mungkin ada acara lain atau apa. Masya Allah. Bisa tidur Ustaz. Iya itu dia. Nah kalau beliau jam 9 udah harus tidur soalnya. Baik, ya, ini pertanyaannya adalah apakah hukumnya jika kita berdoa dalam sujud terakhir dan kita menangis dalam doa tersebut? Apakah batal sholatnya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini berkaitan dengan doa dalam sujud terakhir. Perlu difahami bahwasanya Nabi SAW ketika mengatakan wa idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Ketika kalian sujud, banyakin doa. Itu tidak khusus sujud terakhir. Karena Nabi mengatakan konteksnya kalau sedang kalian sujud di sholat itu, wa idza raka'tum fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku kalian agungkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kalian sujud perbanyak doa di sana. Ini bukan berkaitan dengan sujud terakhir saja. Terus berkaitan dengan semua sujud kita. Makanya kalau kita melihat sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sholat. Ketika sujudnya itu hampir sama-sama berdirinya. Berdirinya baca Al-Baqarah beliau alaihi salatu wassalam. Panjang kali sujud beliau. Ini rakaat pertama. Yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah atau hadis Anas bin Malik. Hadis Abdullah bin Abbas. Tentang bagaimana sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam di rakaat pertama.
Itu udah panjang sujudnya. Jadi ketika berdoa di dalam sujud, kemudian menangis, tapi tidak sampai menangis yang keluar suara-suara yang keras seperti itu, nggak ada masalah. Nabi SAW menangis. Sampai tadi dalam hadis yang awal kita sampaikan, bagaimana beliau menangis sampai membasahi jenggotnya, membasahi tempat sujudnya, tempat sholatnya Nabi SAW itu basah dengan air matanya. Yang penting ketika nangis tidak sampai teriak-teriak, lupa kalau sedang sholat. Engkau sedang sholat, engkau sedang dalam posisi sujud. Terus menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika sholat pun beliau menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis ketika sholat. Maka sejatinya nggak masalah selama tidak mengeluarkan suara-suara yang bisa membatalkan sholatnya atau suara-suara yang di luar sholat sebenarnya bacaan sholat. Maka silakan kau membaca doa, menangis, tapi ingat bukan khusus di sujud terakhir, tapi di semua sujud. Namun memang ada orang yang mengkhususkan. Ketika dia mengkhususkan, akhirnya dia ini menyempitkan yang luas. Kenapa? Dalam sholat maghrib itu ada 6 sujud. Engkau bikin 1 aja berdoa. Padahal ada kesempatan 6 kali sujud engkau berdoa, tapi engkau bikin cuma sekali berdoa. Sehingga ajaran Nabi ini begitu luasnya. Maka jangan sampai kita menyempitkan apa yang diluaskan oleh Rasul SAW. Berdoalah dalam semua sujud kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Alhamdulillah, ini memang pertanyaan banyak sekali ini yang ada di yang di sini. Apakah ya Ibu Siti Hadijah mau bertanya tadi katanya? Oke. Iya, Ustadz. Terima kasih. Ini terakhir ya, Wi? Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Hadijah, Masya Allah. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit awam Ustadz. Mungkin berkaitan dengan doa, tapi misalnya begini Ustadz, di sini di Indonesia kita kan banyak memakai mazhab Syafi'i. Kebetulan juga mungkin saya termasuk yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita ke Mekah melakukan ibadah umroh, maka misalnya bersentuhan saja itu tidak apa-apa gitu, tidak harus mengambil wudhu seperti itu. Nah, di dalam doa sendiri, apakah boleh ketika kita biasa menggunakan amaliyah atau mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi ketika berdoa kita menggunakan mazhab yang lain, Ustadz? Itu pertanyaan dari saya. Jadi misalnya kayak di sini kan lebih sahnya itu, padahal dari yang tadi saya catat adalah boleh selama itu menggunakan di hati seperti itu. Bagaimana Ustadz? Terima kasih, jazakumullah, syukran kasiran untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Baik, madhab Syafi'i dalam masalah kita, madhab Syafi'i membagi doa jadi 2. Yang pertama doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan doa yang dibuat sendiri. Doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam madhab Syafi'i yang lebih kuat adalah diperbolehkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Ini dalam madhab Syafi'i. Artinya ketika kita membaca doa, mamanya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka yang tadi kita sudah sampaikan, maka dalam madhab Syafi'i buat orang yang tidak mampu maka diperbolehkan. Ini untuk doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Adapun membuat doa sendiri bukan dari ajaran Nabi SAW, kemudian dibaca dalam selain bahasa Arab, maka dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Ini pendapat Syafi'i. Baik, pertanyaan ibu ini, boleh nggak pindah madhab? Maka perlu dilihat apa alasan pindah madhabnya. Karena jangan sampai kita itu mengambil dari setiap madhab itu yang enak-enak aja. Menurut nafsu kita, anak kayaknya cocok sama madhab ini. Berangkat ke Mekah, aduh ini wudhu, anak harus wudhu terus. Enggak lah, anak mau pindah madhab Maliki atau madhab Hambali lah.
supaya tidak batal wudhunya. Kalau sekedar mencari kemudahan tanpa memperhitungkan kekuatan madhab tersebut secara dalil. Mamanya di Indonesia ada janda-janda ngelihat ana mau kawin, wali ana nggak memberikan izin, Ustaz. Ahsan ana pakai madhab Hanafi, kan boleh nikah tanpa wali buat janda. Akhirnya dia pindah ke madhab Hanafi hanya untuk mencari kesenangannya. Maka ini nggak boleh. Tapi kalau ketika dia melihat dia madhabnya Syafi'i secara amilnya, kemudian dia lihat dalam kondisi seperti ini, kok ana lebih condong kepada madhab Hambali umpamanya ya, karena memang kondisinya nggak mampu. Kemudian dia karena orang awam ini nanti madhabnya itu adalah madhab ulamanya. Dia minta fatwa. Ketika dia mendapatkan fatwa dari ulamanya, karena dia tidak bisa mengkaji dalil, kemudian dia merasa hatinya srek kepada ulama tersebut, kemudian dia ambil madhab yang disampaikan oleh para ulama tersebut, nggak apa-apa buat dia. Nggak berdosa dia dalam kondisi seperti ini gitu loh. Bukan berarti kemudian dia juga dikatakan keluar dari madhab Syafi'i, karena dia memang orang awam yang dia ikut pendapat ulama. Dia minta fatwa disampaikan, ya sudah dia ikutin. Ketika dia tidak mampu untuk mengkaji, maka nggak ada masalah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah. Ya. Oke. Cukup kali Pak Dwi. Nanti sesi biar kangen sama Ustaz Syafiq. Biar kita minta lagi. Ini Kiai Kosase barusan melambaikan tangan. Oh iya silakan Kiai Kosase, mangga. Masih perlu waktu sebetulnya nih. Masya Allah, Masya Allah. Fadal Pak Yai. Tapi nggak apa-apa lah. Ini waktu berharga. Pak Dokter, ini nampaknya kita perlu perlu pilih pendapat ini. Kalau tadi kan sudah disampaikan ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Hanafi. Barangkali kami perlu kira-kira nih yang mana ya yang patut kita lakukan, kita jalankan. Ingin dapat pilihan lah dari Pak Dokter ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara pendapat ana, setelah ana mengkaji ya, ana melihat kondisi umat manusia yang tidak semuanya bisa bahasa Arab. Yang pertama, mereka hendaklah belajar bahasa Arab. Artinya tetap seorang muslim itu dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Tunjukkan semangat dia untuk mengkaji agamanya. Untuk berbicara dengan bahasa yang nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa tersebut. Yang Jibril alaihissalam membawa kalamullah kepada Nabi dengan berbahasa Arab. Dan disampaikan oleh Nabi alaihissalam kepada umat manusia dalam bahasa Arab. Sehingga kita lihat Mesir yang awalnya negara Egypt, negaranya Fir'aun pada waktu itu. Kemudian dikuasain oleh Muqawqis, oleh Romawi. Jadi negeri Arab, berbahasa Arab mereka kemudian. Kemudian Maroko menjadi bahasa Arab. Sudan berbahasa Arab. Aljazair berbahasa Arab. Itu negeri-negeri Afrika, mereka berbahasa Arab gitu. Bagaimana kepedulian mereka dengan bahasa Arab. Ini mendorong kita untuk belajar bahasa Arab. Tapi kalau memang ada orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Jadi kalau di Indonesia alhamdulillah banyak orang bisa ngaji. Banyak orang menghafal doa-doa Nabi SAW dalam bahasa Arab sehingga dia bisa membacanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau memang ada orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan dia punya keinginan, dia memiliki keinginan yang dia nggak tahu harus dengan bahasa Arab. Tadi kita sampaikan kalau dirakit bahasa Arab akhirnya dia juga nggak paham, dia sekedar mengulangi ucapan kata-kata yang dia tidak memahaminya sehingga tidak ada kekhusyuan pada diri dia. Maka ana lihat bagi orang yang tidak mampu, tafadhol. Setelah dia berusaha, kemudian dia tidak mampu, ana rasa kita persilahkan dia untuk meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam bahasa dia. Dengan catatan dia tidak mampu. Yang mampu bahasa Arab. Apa gunanya belajar bahasa Arab? Karena ana sedih
Terus terang ana ini sedih sekali. Lulusan Timur Tengah itu banyak. Lulusan pesantren di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa bahasa Arab tidak menjadi bahasa kedua di Indonesia ini? Kenapa ana melihat di pesawat itu ada koran bahasa Mandarin, tapi nggak ada koran bahasa Arab? Karena banyak orang-orang yang lulus dari Timur Tengah, di rumahnya nggak bahasa Arab. Di rumahnya. Dia belajar bahasa Arab 6 tahun di pesantren. Kuliah 4 tahun bahasa Arab. Sampai Indonesia, menikah, punya keluarga. Kenapa anaknya nggak diajar bahasa Arab? Diajak ngomong bahasa Arab. Diajak ngomong. Kita lihat tuh orang-orang yang lulusan Inggris ya, anaknya diajak bahasa Arab sama dia. Bahasa Inggris, afwan. Yang Cina diajak bahasa Mandarin, bisa bahasa Mandarin. Dan subhanallah anak-anak itu jamaah. Ketika umur di bawah 5 tahun. Itu secara penelitian dikatakan mereka bisa menguasai 10 bahasa tanpa kesulitan. Asalkan bukan dengan dipelajari, bukan dengan didengarkan. Makanya anak punya teman-teman di Medina itu anak-anak yang dari Bosnia, anaknya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Bosnia, bahasa macam-macam. Subhanallah. Jadi ketika ada orang yang ngomong kepada dia dengan bahasa Bosnia, langsung berubah jadi bahasa. Ngomong bahasa Arab langsung jadi bahasa Arab. Ngomong bahasa Inggris langsung jadi bahasa Inggris. Kenapa? Karena orang tuanya membiasakan. Ingat bahasa Arab itu termasuk agama kita. Maka harapan anak, apa yang kita kaji ini, apalagi yang madhab Syafi'i ini seharusnya lebih takut lagi dia. Dia harus benar-benar bisa bahasa Arab. Dan negeri kita alhamdulillah madhabnya Syafi'i. Sehingga khutbah Jumat nanti bahasa Arab karena semuanya bisa bahasa Arab. Tapi kalau sekarang khutbahnya bahasa Arab, orang pulang nggak ngerti apa-apa jemaah. Nggak dapat apa-apa dia akhirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Jadi pendapat ana yang mungkin pendapat itu salah. Afwan. Ana melihat pendapat yang mengatakan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Ana lihat pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Sampai sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang zikirnya nggak bisa bahasa Arab. Karena dia dari orang ajam sampai dia baca subhanallah alhamdulillah mau kesulitan dalam bahasa tersebut. Kalau tidak mampu mau gimana lagi? Jadi kondisinya orang yang tidak mampu. Kalau masih mampu belajar. Hadza wallahu a'lam. Mungkin seperti itu Pak Kiai. Itu pendapat ana dan tapi ana sudah menyampaikan, silahkan yang bisa mengkaji yang mungkin mengikuti pendapat ulamanya ya silahkan diikutin. Kemudian dijalankan, yang penting tetap menjaga hati untuk saling menghormati dan menghargai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jamil masih ngangkat tangan aja. Belum puas beliau. Ya oke, masih 3 menit. Gak ada puasnya di ilmu ya. 3 menit mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Ini sih pertanyaan umum ya dari jamaah kita. Ustaz, boleh gak berdoa minta dunia sama Allah? Di mana? Di sujud atau di luar? Ketika sujud, Kiai. Ya. Oke. Iya. Jadi subhanallah ya. Allah itu menyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan ternyata manusia itu terbagi menjadi 2. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang doanya hanya minta dunia. Hanya dunia yang dia minta. Maka di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada di antara mereka yang permintaannya itu minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Kalau bicara ketika orang sujud, apa yang diminta? Bebas yang dia minta. Tapi jangan minta dunia saja. Karena dunia ini terlalu kecil. Tapi kita perlu minta. Kenapa? Nabi SAW minta.
Sampai kita disuruh minta memperbaiki sandal kita. Sandal kita rusak, mau kita perbaikin. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika sujud, minta masalihad dunya wal akhirah. Jangan hanya minta kemaslahatan dunia saja. Kita itu kadang-kala panjang minta dunia 5 menit. Minta akhirat 1 menit. Padahal kita mau hidup di dunia cuma 70 tahun. Kenapa antum panjang-panjang doanya minta dunia? Ingat dengan Fudail bin Abdullah bin Mubarak ya. Ketika dia minum air zam-zam. Kebanyakan orang kalau minum air zam-zam minta, ibu-ibu minta awet muda ya. Minta sehat ya. Silahkan boleh minta kesehatan, minta rizki. Abdullah bin Mubarak ketika minum air zam-zam. Dia mengatakan, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan hadis dari guruku dari Ibn Abil Mawala. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabimu SAW bersabda, Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam ini tergantung niat meminumnya. Allahumma fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Dia memandang kepada hari yang panjang, yang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Maka kalau bicara ketika sujud minta maslahat dunia, tafadhal. Silahkan. Tapi jangan hanya minta maslahat dunia. Terlalu kecil dunia ini jamaah. Mungkin seperti itu Ustaz. Hadza wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka NMAX. Itu cuma NMAX yang diminta Ustaz. Ya Allah, berapa NMAX? Ingat ceramahnya Ustadz Syafiq, Allahumma inna nas'aluka NMAX. Waduh, jangan cuma NMAX katanya. Minta anak yang hafiz. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Boleh NMAX diminta, tapi hafiznya jangan lupa. Masya Allah, Masya Allah. Dan minta belinya pakai duit yang halal. Pak Dwi, kelihatannya kita nggak akan pernah cukup nih dengan Ustadz Cukup, Syafiq. iya. Banyak Tapi sekali kita harus cukupkan. Terima kasih banyak Ustadz Syafiq. Mudah-mudahan Allah ridha sama antum, sama keluarga, dan kami bersama antum. Doain kami nih biar terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Jazakallah khair Ustaz. Haji Dwi, ya kita minta langsung Ustadz Syafiq berdoa buat kita semua. Allahu Akbar. Kami persilakan. Ya, kalau doa Nabi SAW yang Nabi sering baca di majelisnya. Beliau hampir jarang meninggalkan majelis kecuali telah mendoakan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير Ustaz. Ana undur diri. Makasih Ustaz. Allah ibarik fikum. Jazakallah khair. Subhanakallah. Makasih Ustaz. Silakan. Terima kasih yang membersamai Ustaz Syafiq juga terima kasih. Yallah. Assalamualaikum Ustazana. Fadal.